Sini saya mengerjakan bagian pendahuluan, yaitu QGIS. QGIS merupakan perangkat lunak sistem informasi geografis atau SIG yang berbasis open source yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan memvisualisasikan data yang memiliki informasi lokal atau koordinat di permukaan bumi. Penggunaan QGIS dalam ilmu kelautan yaitu untuk pemetaan ekosistem pesisir, terumbu karang, mangrove, dan padang lamun. Yang kedua ada untuk analisis perairan. Yang ketiga, perencanaan zonasi wilayah pesisir. Dan contoh penerapannya di bidang kelautan, yang pertama ada pemetaan distribusi untuk terumbu karang. Yang kedua, analisis perubahan garis pantai. Yang ketiga, penentuan lokasi potensi budidaya rumput laut. Dan fungsi QGIS untuk membuat dan menampilkan peta, mengolah data spesial, dan mengintegrasikan berbagai sumber data, citra satelit, GPS, dan data lapangan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya S. Aprilia dengan NIM 2413511017. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara kita untuk dapat menginstal atau mendownload aplikasi QGIS pada perangkat Anda. Untuk mendownload aplikasi ini, kita bisa mengakses website yang ada di browser. Cara pertama yang dapat dilakukan adalah pertama, buka browser yang ada di perangkat Anda. Kemudian, tunggu hingga website tersebut muncul. Ketika sudah muncul, kita dapat mengklik website QGIS yang ada paling atas seperti gambar di atas. Setelah kita mengklik dan masuk ke website QGIS, kita dapat melihat beranda dari website QGIS tersebut. Ketika kita sudah membuka website tersebut, kita akan melihat di bagian atas ada tulisan download. Kemudian kita bisa mengklik download tersebut. Ketika sudah loading dan terbuka, kita bisa mulai mendownload dua versi. Yang pertama ada 3.44, kemudian ada 4.0. Kita bisa memilih versi yang kita inginkan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Najwa Adelia Gunadi dengan awalan NIM 24 akhiran 23. Saya akan menjelaskan cara untuk instalasi QGIS dan juga instalasi SCP pada aplikasi QGIS. Pertama, instalasi QGIS, yaitu 1. Cari file QGIS yang sebelumnya sudah terdownload dan dibuka. Akan muncul pop-up persetujuan dan klik next. Setelah itu, checklist persetujuan ketentuan QGIS, lalu setelahnya klik next. Pada halaman ketiga, klik next, dan pada halaman terakhir, klik install untuk memasang QGIS ke perangkat. Akan ada pop-up dari laptop untuk menyetujukan instalasi, lalu pilih setuju. Berikutnya adalah cara untuk menginstal Semi-Automatic Classification Plugin atau SCP. Pertama, pada tampilan awal QGIS, pada bagian menu bar yang terletak di atas, pilih plugin. Lalu akan muncul dua pilihan baru, lalu pilih Manage and Install Plugin. Akan muncul pop-up baru, pada pencarian, ketik Semi-Automatic Classification Plugin dan pilih Install. Setelah install selesai, tutup pop-up tersebut. Lalu setelahnya pada bagian menu bar akan ada SCP. SCP dapat digunakan untuk mengklasifikasikan suatu area pada peta. Swastiastu, perkenalkan nama saya Ilham Alamsyah dengan NIM 2413511013. Di sini akan menjelaskan saya tampilan awal pada QGIS. Nah, tampilan pertama di QGIS itu ada di pojok bagian atas. Itu ada project fungsinya untuk membuka dan menyimpan project peta. Ada edit untuk mengedit layar atau objek peta, yaitu dan ketiga itu adalah view, mengatur tampilan jendela pada toolbar. Ada setting untuk mengatur konfigurasi pada QGIS. Ada plugin, mendapat fitur tambahan dari plugin seperti SCP. Salah satunya terus ada database, itu untuk mengumpulkan data GIS dengan database. Ada web untuk peta berbasis web, dan lainnya lagi. Terus juga di bagian project itu ada new itu untuk membuat project baru. Ya, ada juga open itu membuat project yang kita telah buat.
Dan ada save untuk menyimpan project, ada import atau export. Import itu memasukkan project lain ke laptop kita, dan export itu untuk menyimpannya. Terus ada new print layout untuk membuat layout pemetaan. Nah, setelah itu ada recent project. Nah, recent project itu adalah menampilkan project yang sudah sebelumnya kita buat. Terus juga ada project templates, itu untuk project baru yang sudah memiliki templates. Dan ada new empty project, itu membuat project peta yang masih kosong. Sekian dari saya. Pada browser, terdapat pilihan-pilihan menu pada QGIS. Yang pertama ada Favorites, tempat menyimpan folder yang sering digunakan. Selanjutnya ada Spatial Bookmarks, menyimpan lokasi peta tertentu agar bisa dibuka kembali dengan cepat. Selanjutnya ada Project Bookmarks, itu khusus untuk project yang sedang dikerjakan. Ada Home, ada Geopackage, ada Postgres, ada WMS atau WTMS, dan Executive Titles itu untuk map online seperti Google Satellite. Selanjutnya pada SCP. SCP adalah Semi Classified Project, yaitu terdapat pilihan menu yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada bandsat. Bandsat ini menggabungkan beberapa band citra satelit menjadi satu set untuk dianalisis. Selanjutnya download products digunakan untuk mengunduh citra satelit langsung digunakan seperti Landsat, Sentinel, dan Basic Tools. Selanjutnya ada alat dasar untuk mengolah citra seperti processing, dan masih banyak lagi untuk menggunakan mengatur citra satelit atau MODIS. Sekian dari saya, Om Santi Om. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Lisa Lete Cahyono dengan NIM 24135111014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mendownload basemap. Pertama, cari basemap yang ingin digunakan, misalnya Natural Earth, OpenStreetMap, ataupun basemap dari situs GIS. Yang kedua, kita bisa langsung klik download pada file basemap, dan biasanya file yang download itu langsung berbentuk zip atau RAR. Lalu yang kedua adalah cara mengekstrak file basemap. Yang pertama itu kita cari file yang sudah di-download dulu di folder downloads, lalu klik kanan pada file, lalu pilih extract all, lalu kita pilih lokasi penyimpanan, klik ekstrak, dan setelah itu akan muncul folder baru berisi file basemap. Lalu setelahnya, biasanya hasil ekstraknya sudah ada di folder yang akan berisi file yang sudah diekstrak. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Amalia dengan NIM 24135111015. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih tools dasar yang ada di dalam QGIS. Jadi di dalam QGIS sendiri itu toolsnya dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada add layer, kemudian yang kedua itu ada zoom tool yang dibagi menjadi 3 macam juga. Terus yang ketiga itu ada geoprocessing, yang dimana geoprocessing itu terdapat contoh pengoperasiannya juga. Terus kita langsung saja ke yang pertama yaitu add layer. Add layer itu biasanya digunakan untuk memasukkan data spasial ke dalam proyek QGIS. Jadi data yang biasanya dimasukkan itu berupa data vektor atau biasa disebut dengan SHP, kemudian raster, atau juga data dari web service. Jadi setelah layer ditambahkan, data tersebut akan muncul di layers panel dan dapat ditampilkan pada map kanvasnya. Nah, terus contoh menambahkan layer itu sudah saya cantumkan juga di dalam screenshotan saya. Ini dimana yang pertama itu ada klik layer, terus di situ juga ada pilih add layer, kemudian kita di situ bisa memilih jenis datanya, yang dimana bisa dari vector layer atau raster layer. Jadi situ kita langsung memilih file data lalu kita klik add. Setelah itu sudah bisa digunakan untuk add layer. Kemudian dengan tools ini sangat mempermudah pengguna untuk menampilkan berbagai data seperti batas wilayah, sungai, danau, dan juga peta dasar yang untuk dianalisis. Jadi di sini saya akan lanjut untuk membahas tentang
tools dasar yang ada di QGIS yang ketiga. Jadi, ada geoprocessing. Apa sih itu geoprocessing? Jadi pengertiannya, geoprocessing adalah kumpulan tools yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data spasial yang ada di QGIS. Tool ini biasanya terdapat menu vektor atau processing toolbox. Di situ juga saya sudah tampilkan screenshotan pada slide saya. Lalu contoh pengoperasian geoprocessing itu ada 3. Yang pertama itu ada buffer, yang dimana fungsinya itu untuk membuat area jarak tertentu dari suatu objek yang ada di QGIS. Lalu clip itu fungsinya untuk memotong layer berdasarkan batas layer yang lain. Lalu ada intersect, yang dimana itu untuk menggabungkan dua layer dan menghasilkan area yang saling bertumpang tindih. Nah, jadi melalui geoprocessing, pengguna dapat melakukan berbagai analisis spasial seperti menentukan zona wilayah, analisis wilayah maupun pengolahan data peta lainnya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Jadi sini saya akan lanjut untuk membahas tentang tools dasar yang ada di QGIS yang ketiga. Jadi ada geoprocessing. Apa sih itu geoprocessing? Jadi pengertiannya, geoprocessing adalah kumpulan tools yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data spasial yang ada di QGIS. Tool ini biasanya terdapat menu vektor atau processing toolbox. Di situ juga saya sudah tampilkan screenshotan pada slide saya. Lalu contoh pengoperasian geoprocessing itu ada 3. Yang pertama itu ada buffer, yang dimana fungsinya itu untuk membuat area jarak tertentu dari suatu objek yang ada di QGIS. Lalu clip itu fungsinya untuk memotong layer berdasarkan batas layer yang lain. Lalu ada intersect, yang dimana itu untuk menggabungkan dua layer dan menghasilkan area yang saling bertumpang tindih. Nah, jadi melalui geoprocessing, pengguna dapat melakukan berbagai analisis spasial seperti menentukan zona wilayah, analisis wilayah maupun pengolahan data peta lainnya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Kenalin saya Jamin Salim dengan NIM 241351120. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang saya dapat di PowerPoint pada hari ini, yaitu QGIS atau Quantum Geographic Information System merupakan perangkat lunak sistem informasi geografis atau SIG berbasis open source yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan memvisualisasikan data yang memiliki informasi lokasi atau koordinat di permukaan bumi. QGIS memiliki berbagai fungsi seperti membuat dan menampilkan peta, mengolah data spasial, serta mengintegrasikan berbagai sumber data seperti citra satelit, GPS, dan data lapangan. Dalam bidang ilmu kelautan, QGIS banyak dimanfaatkan untuk pemetaan ekosistem pesisir seperti terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan analisis kualitas perairan serta perencanaan zonasi wilayah pesisir. Contoh penerapannya tuh diantara lain ada pemetaan distribusi terumbu karang, analisis perubahan garis pantai, dan penentuan lokasi potensial budidaya rumput laut. Selain itu, QGIS juga dilengkapi dengan berbagai tools seperti outlier, zoom tool, dan geoprocessing yang memudahkan pengguna dalam memasukkan data spasial, navigasi peta, serta melakukan analisis dan pengolahan data peta secara lebih efektif. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan pada kesimpulan di PPT ini. Terima kasih.